Nah, untuk materi hari ini itu materinya adalah menentukan nilai himpunan penyelesaian dari nilai-nilai trigonometri. Tapi sebelum kita ke sana, Ibu akan ajarkan dulu yang namanya nilai dari sudut istimewa. Di SMP kalian sudah belajar yang namanya kuadran trigonometri. Sudah ini. Ini namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sama ya, berputarnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, kuadran 1 itu adalah nilainya dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran yang ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran 4 270 sampai 360. Nah, di sini apa fungsinya yang ini? Yang ini pada kuadran 1 sin, cos, dan tan itu nilainya semuanya positif. Jadi sudut istimewa yang ada di kuadran 1 itu semuanya nilainya positif. Di kuadran 2 itu hanya sinnya yang positif. Kuadran 3 hanya tannya yang positif. Dan kuadran 4 itu hanya cosnya yang bernilai positif. Ingat, ini berlakunya hanya di sudut istimewa. Biar kalian gampang untuk menghafalkannya, Ibu kasih caranya. Kuadran 1 itu semuanya. Kalau kuadran 2 hanya sinnya. Kuadran 3 hanya tannya. Kuadran 4 hanya cosnya. Jadi kuadran satunya semua, kuadran 2-nya sin, Ibu taruh di cut, kuadran 3-nya tangan, kuadran 4-nya kosong. Jadi ngapalinnya semua sin di cut, tangannya kosong. Semua sin di cut, tangannya kosong ya. Jadi itu untuk menghafalkan saja. Biar kalian lebih gampang. Nah, sekarang untuk yang ini karena keterbatasan waktu kita daring dan 1 minggu itu kita cuman ketemunya 1 kali dan itu pun cuman 45 menit. Ibu langsung kasih yang jadi. Perhatikan baik-baik. Ibu cuman kalian bisa berulang-ulang menonton video ini, tapi Ibu ngasihnya yang langsung ya. Jadi penurunan rumusnya Ibu tidak berikan. Nah, di sini kuadran 1 sudut istimewanya itu adalah 0, 30, 45, 60 dan 90. Dari 0 ke 30 itu jaraknya 30. Dari 30 ke 45 jaraknya 15. 45 ke 60 jaraknya 15. 60 ke 90 jaraknya 30. Nah, untuk menentukan sudut istimewa di kuadran yang kedua, 90 tambahkan 30 yang ini. Jadinya dia 120. 120 tambahkan 15, 135. Tambahkan 15, 150. Tambahkan 30, 180. Ya, itu yang kuadran 2. Kuadran 3, 180 ini tambahkan 30, jadinya 210. Itu kalian naruhnya lompat 1 ya. 210 ditambah 15 jadinya 225. Tambah 15 lagi 240, tambah 30 lagi 270. Itu yang di kuadran yang ketiga. Kuadran yang keempat 270 tambah 30 300, tambah 15 315, tambah 15 330, tambah 30 360. Jadi ini adalah sudut istimewa dari 0 sampai 360 atau 1 putaran. Nah, untuk sinnya itu mulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan untuk cosnya, nilai sin yang ini dibalik ya. Ini dibalik, jadi nulisnya dari belakang. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sedangkan untuk nilai tan itu rumusnya adalah sin per cos. 0 dibagi 1 itu adalah 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu kelas 10 kalian sudah belajar merasionalkan bilangan akar. Jadinya sepertiga akar 3. Ibu tidak bahas lagi. Untuk yang 45 itu adalah setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 jadilah dia 1. Untuk yang ini setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3. Sedangkan yang ini tannya 1 dibagi 0 hasilnya adalah tak terdefinisi. Jadi nanti ini tidak begitu rapi. Nanti Ibu minta kalian catat di buku catatan kalian yang rapi. Biar kalian bisa gampang untuk mengingatnya ya. Nah, apa fungsinya yang ini dengan yang ini? Apa hubungannya? Nah, ini kan nilai-nilainya ini adalah yang positif yang ada di kuadran 1 semua ya. Dari 0, 30, 45, 60, 90. Itu kan ada di kuadran 1.
Misal sekarang yang Ibu tanya itu adalah nilai dari sin dari 210. 210 ini ada di kuadran yang ketiga. Kita lihat kuadran yang ketiga yang ini sinnya bernilai negatif. Jadi kita lihat barisannya yang ini sinnya setengah, karena dia bernilai negatif berarti hasilnya adalah negatif setengah. Terus untuk cos 210 dia juga bernilai negatif, jadinya negatif setengah akar 3. Tinggal ditambahkan negatif aja sesuai dari tanda-tanda yang ini ya. Kemudian untuk tannya, karena dia bernilai positif di kuadran yang ketiga, nilainya adalah sepertiga akar 3. Lanjut untuk nilai dari trigonometri. Nah, nilai dari trigonometri ini yang tadi itu yang kita akan bahas, itu ada dua jenis rumusnya, dalam derajat dan dalam radian. Ibu bahas dulu yang dalam derajat. Sin X sama dengan sin alfa. Itu rumusnya X sama dengan alfa ditambah K kali 360, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa plus K kali 360. Untuk cosnya, cos X sama dengan cos alfa, rumusnya adalah X plus A. X sama dengan A plus K kali 360, atau X sama dengan negatif A plus K kali 360. Sedangkan untuk tan X sama dengan tan alfa, itu X sama dengan A plus K kali 180 derajat. Itu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan dia batasnya dalam radian atau dalam V, itu kita ingat dulu yang di kelas 10, 1 V itu nilainya adalah 180 derajat. Sehingga ini yang derajat-derajat ini kita akan rubah dia dalam bentuk V. Sehingga rumus sin X sama dengan sin alfa itu X sama dengan A plus K kali 2V. Kenapa 2V? Karena 360 ini adalah 2 kalinya 180. Atau X sama dengan V dikurangi A plus K kali 2V. Nah, untuk cosnya, cos X sama dengan cos A, X plus A. X sama dengan A plus K kali 2V, atau X sama dengan negatif A plus K kali 2V. Nah, untuk tannya, tan X sama dengan tan A, X sama dengan A plus K kali 2V. Ini untuk rumusnya, jadi kalian harus hafalkan ini rumusnya ya. Nah, untuk contoh soalnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan negatif setengah untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 dan X-nya kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi kita mulai dulu dari yang ini, sin X sama dengan negatif setengah. Sin X sama dengan sin dari negatif 30. Kenapa negatif 30? Karena sin yang nilainya setengah itu adalah 30, karena dia negatif kita buat negatif 30. Maka A-nya itu akan sama dengan negatif 30. Atau kita bisa buat kalau sin yang bernilai negatif itu ada di kuadran yang ketiga. Tadi kan kalian bisa ulang lagi penjelasan yang sebelumnya, kuadran yang ketiga sinnya negatif. Itu untuk sin kuadran yang ketiga rumusnya adalah 180 ditambah alfa. Kenapa alfanya di sini 30? Karena tadi Ibu sudah bilang nilai yang sin yang bernilai setengah itu adalah 30, sehingga sin dari 180 ditambah 30, jadilah dia sin 210. Sehingga nilai alfanya adalah 210. Jadi nanti kita akan pakai keduanya, bisa negatif 30, bisa 210. Nah, kita ke soal. Sin X sama dengan sin dari negatif 30 derajat, berarti alfanya itu adalah negatif 30 derajat. Nah, di sini batasnya masih dalam bentuk derajat, jadi kita tidak usah merubah ini menjadi V. Ya, rumus umumnya itu adalah untuk sin X sama dengan A plus K kali 360 dan X sama dengan 180 derajat dikurangi A plus K kali 360. Kita masukkan yang tadi ya. X sama dengan A-nya itu adalah negatif 30 derajat ditambah K kali 360. Ini rumus dari soal, atau bisa pakai yang ini. X sama dengan 180 dikurangi negatif 30. 180 min ketemu min, jadinya dia plus ya. Jadinya dia 180 ditambah 30, jadilah dia 210. Ini Ibu lewatkan, Ibu lompat satu langkah. Kalau kalian bingung, kalian bisa panjangin langkahnya ya. Ditambah K kali 360 derajat. Ini dan ini itu adalah rumus soal. Ingat bedakan. Yang ini, yang atas ini adalah rumus umumnya, yang ini adalah rumus soalnya.
Nah, terus sekarang gimana untuk nilai K-nya? Nilai K-nya kita gunakan mulai dari K0, yaitu kalau misalkan K0 ini ya, negatif 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, itu jadinya negatif 30 derajat. Nah, negatif 30 derajat nggak masuk di sini. Jadilah dia tidak memenuhi. Sedangkan untuk yang di sebelah kanan, 210 ditambah 0 kali 360 itu adalah 210. Dia memenuhi karena ada di sini. Nah, jika yang satu tidak memenuhi, yang satunya memenuhi, berarti kita lanjut ke uji yang kedua. K sama dengan 1. K sama dengan 1, negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, itu jadinya adalah 330 derajat. Dia juga memenuhi karena masuk di sini nilainya. Sedangkan yang sebelah kanan, 210 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, jadilah dia 570 derajat. Nah, ini lebih dari 360 derajat. Jadi dia TM. Satu memenuhi, satu tidak memenuhi. Kita lanjut lagi ke uji yang kedua. Negatif 30 derajat ditambah 2 kali 360 derajat, hasilnya adalah 690 derajat. Ini tidak memenuhi. Dan yang sebelah kanannya 210 derajat ditambah 2 kali 360 derajat sama dengan 930 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Ingat, ini rumusnya kalau sin kan ada dua, sin dan cos. Jadi kita buat kanan kiri. Ngujinya juga gitu sekalian. K0 untuk yang kanan, K0 untuk yang kiri. Jadi nggak boleh satu di atas, yang kanannya kalian uji dulu K0, K1, K2, nanti sisanya baru kalian uji untuk yang rumus yang kedua. Itu nggak boleh. Jadi kita buat berdampingan ya. Kalau selama dia masih ada memenuhinya, kita lanjut sampai ketemu TM, barulah kita stop ujinya. Nah, sekarang kita lanjut ke HP. HP itu adalah himpunan penyelesaian yang memenuhi saja. Jadi, yang memenuhi nilai sin X sama dengan negatif setengah. Sorry, ini soalnya. Sin X sama dengan negatif setengah itu adalah yang pertama itu 210 dan yang kedua itu adalah 330. Diurut dari yang lebih kecil. Nah, kalau misalkan kita mau mengingat yang tadi, yang sebelumnya, membuktikan yang tabel istimewanya, ke sini ya. Yang negatif tadi, negatif setengah itu ada di sini ya, di sin. Di sin yang nilainya setengah itu adalah di deretan yang ini. Sedangkan sin yang negatif ada di kuadran yang ketiga dan kuadran yang keempat. Kuadran yang ketiganya itu adalah 210 dan kuadran yang keempatnya 330. Nah, ini 210 dan 330 sama. Oke, silahkan dicatat semuanya di buku catatan kalian sambil dimengertikan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan chat Ibu. Terima kasih.